Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya azim. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, memberikan kita hidayah sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka sekalipun melalui Zoom ini. Saya mengingat tadi saya baca hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum min riyadil jannah farta'u." Kalaulah kalian ini datang melewati taman-taman surga, maka singgahlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa taman-taman surga itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Riyadul Jannah dzikrullahi wa ta'limil Qur'ani fi. Yang disebut daripada taman-taman surga itu adalah menyebut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tempat majelis ta'lim atau tempat belajar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkiaskan di sini tempat belajar, mengaji, mengkaji ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah itu merupakan taman dari taman-taman surga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang isi kandungan daripada ayat suci Al-Qur'an yaitu suratul Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal sebagai ayatul kursi. Terlebih dahulu saya sedikit mengutip kemarin apa yang saya baca, apa yang saya kaji bersama anak-anak santri di Sukabumi, PTG NMI, milik Notaris Muslim. Yang saya baca itu, yang saya ajarkan, saya diamanahkan, itu nama kitabnya adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini saya ngajikan di habis maghrib menjelang Isya. Kitab ini itu dikarang oleh Al-Imam Syarafuddin bin Yahya An-Nawawi, merupakan ulama salaf. Dengan nama kitabnya adalah At-Tibyan, artinya adalah penjelasan terhadap adab-adab seseorang untuk mengaji Al-Quran, hamalatul Quran. Nah, di dalam kitab tersebut, Al-Imam An-Nawawi itu mengatakan, dan ini disepakati oleh para ulama, anna qira'atal Quran afdalu minat tasbih wat tahlil wat tahmid wa ghairihima minal adkar. Beliau mengatakan dan disepakati oleh para ulama, membaca Al-Quran itu lebih afdal, itu lebih mulia dibanding kita mengucapkan subhanallah, dibanding kita mengucapkan alhamdulillah, dibanding kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah dan selain zikir-zikir yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak salah paham terhadap konteks yang dibawakan oleh Imam Nawawi, perlu saya jelaskan sedikit bahwasanya tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, itu semuanya adalah masing-masing zikir yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita dan masing-masing memiliki pahala, kemuliaan, kelebihan dan fadilah tertentu. Tetapi wirid yang paling terbaik, zikir yang paling terbaik itu adalah qiraatul Quran, yaitu adalah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran tidak hanya membaca, tapi mendengarkan Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Inilah yang sekarang kita lakukan, merupakan bentuk kita mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, zikir yang paling terbaik,
yang perlu kita istiqomahkan itu adalah membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama selalu mengatakan bahwasanya yang membedakan antara manusia dengan hewan itu adalah seseorang itu, seorang muslim itu hendak harus memiliki wirid. Seseorang harus memiliki doa. Seseorang harus memiliki azimah, jimat yang berupa bacaan Al-Quran. Nah, hendaknya kita seorang muslim harus memiliki surah-surah yang favorit atau ayat-ayat yang favorit yang dimana ayat-ayat tersebut bisa jadi itu merupakan menjadi wasilah buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya surah tersebut yang kita baca meluruskan atau memudahkan segala urusan yang kita lakukan. Bahkan para ulama sering ini apa namanya celoteh para ulama. Beliau mengatakan, para ulama itu mengatakan, man la wirdalahu fahuwa kirt. Jadi, siapa yang tidak memiliki wirid, siapa yang tidak memiliki doa, siapa yang tidak memiliki pegangan begitu, yang dia tidak lazimi, itu tidak ada bedanya dengan seekor hewan, yaitu seekor kera. Maka, ya sekali lagi, seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya kita punya doa-doa tertentu yang dimana kita baca setiap hari, yang kita punya ayat-ayat atau surah-surah favorit tertentu yang dimana kita lazimkan, langgengkan tiap hari. Dan apa namanya, yang dimana ketika kita mencintai surah tersebut, seperti misalkan suratul Mulk atau suratul Waqiah, itu masing-masing memiliki fadilah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya annahu kana la yanamu illa wa yaqra'u surat as-sajdah wa surat al-mulk. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur kecuali membaca dua surah ini. Pertama adalah surat as-sajdah, yang kedua adalah suratul mulk. Surat as-sajdah, alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Dan suratul mulk yang pernah kita bahas sebelumnya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis juga, lawadittu annaha fi qalbil mu'min. Saya itu pengen banget mengharapkan kepada setiap muslim suratul mulk itu tertanam pada dirinya. Artinya, setiap muslim menghafalkan suratul mulk. Misalkan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala senang membaca suratul Waqiah. Suratul Waqiah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi yang kita baca tadi kitabnya, beliau mengatakan bahwasanya orang yang membaca suratul Waqiah sahhalallahu kulla umurahu wa razaqahu fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezekinya dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan dan perkaranya. Nah, berkaitan dengan daripada menyenangi atau senang dengan surah-surah tertentu seperti suratul Mulk atau surah-surah yang lain, apalagi ayat kursi, saya teringat daripada riwayat daripada Imam Muslim. Ada sebuah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masjidnya Nabi yang pertama kali dibangun, yaitu adalah Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba ini adalah ketika kita sholat sunnah di dalamnya, itu pahalanya seperti dengan umrah. Kemudian ada seorang sahabat, dan ini disebutkan oleh Imam Muslim, Fulan. Ada seorang sahabat ketika dia di Masjid Kuba, dia melaksanakan imam. Ketika dia melaksanakan imam, dia mengimami para sahabat yang lain. Itu senantiasa membaca Qul huwallahu ahad. Akhirnya, suatu ketika para sahabat yang lain ini mengadu kepada Nabi SAW di Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, sahabat si Fulan ini senang sekali membaca Qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas. Kenapa nggak baca yang lain ketika dia menjadi imam? Lantas kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan perihal tersebut. Kemudian dia mengatakan, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya membaca suratul Ikhlas karena sekalipun singkat itu memiliki makna yang begitu luas. Sehingga kata sahabat yang mengimam tadi, saya mencintai surah ini eh, dengan dengan keluasan maknanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takjub dengan jawaban si fulan ini.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan mendoakan, la'alla hadhihi surah sababun tadkhulul jannah. Bisa jadi karena sebab suratul Ikhlas yang kamu baca, yang kamu jadikan sebagai imam untuk para sahabat yang lain, itu kamu bisa masuk surga. Kesimpulannya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada cerita yang diriwayatkan Imam Muslim ini, perlunya kita memiliki yang ada dalam Al-Quran surah-surah favorit tertentu yang dimana kita menjadikan surah tersebut itu menjadi wasilah, surah tersebut itu menjadi penyambung agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita tidak hanya di akhirat tapi juga menjaga kita di dunia. Dan ini selaras dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Quran. Quran tidak hanya memberikan penolong di akhirat, tapi Quran juga memberikan penolong di dunia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah bentuk cara kita mempraktekkan ayat-ayat yang kita cintai, ayat-ayat yang kita senangi, termasuk adalah ayatul kursi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas terhadap fadilahnya suratul Mulk, di mana memang suratul Mulk ini, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, surah ini menyelamatkan seorang Muslim yang sering membacanya daripada adab kubur. Sehingga untuk menghindari kita daripada adab kubur, kata Nabi SAW, hendaknya kita untuk melazimkan atau melanggengkan dan membaca suratul Mulk. Begitu singkat jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin butuh waktu 10 menit saja untuk membaca suratul Mulk. Kalau kita tidak bisa membacanya, minimal kita mendengarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuklah yang kita bahas pada pagi hari ini itu adalah potongan daripada suratul Baqarah ayat 255 yang disebut ayatul kursi. Kenapa disebut ayatul kursi? Kata para ulama, termasuk Al-Imam At-Tabari, kursi di sini itu karena disebutkan ayatnya, yaitu wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Itu pertama. Yang kedua, Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitab Khawatirnya, beliau ditanya, kenapa namanya ayat kursi? Syekh Mutawalli kemudian menjawab bahwasanya namanya ayatul kursi itu hanya sebuah kiasan, itu hanya sebuah majaz, hiperbola yang menandakan bahwasanya kekuasaan Allah ma bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi. Inilah kenapa disebut ayatul kursi. Sebab makhluk Allah yang paling terbesar, yang paling agung, pertama adalah arasnya Allah, yang kedua adalah kursinya Allah. Maka ayat kursi ini itu merupakan ayat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an itu memiliki fadilah tertentu. Tetapi karena sebab ayat kursi ini memiliki makna yang begitu luas, makna raqiq, makna yang begitu dalam, sehingga dianggap sebagai sayyidatul Quran. Inilah disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli syai'in sinam, wa innama sinamul Quran wahyal baqarah, wal baqarah ayatul kursi sayyidatul Quran. Disebutkan Nabi SAW, segala sesuatu memiliki tingkatan. Dan tingkatan yang paling tinggi dalam Al-Quran terdapat pada suratul Baqarah. Di suratul Baqarah ada ayat yang paling agung di sisi Allah. Yaitu adalah surah ayat kursi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilahnya ayat kursi juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi hina yusbih atahu Allahu malikan yujannibuhu minasyaitan. Siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia malaikat, mengirimkan dia penjaga. Untuk apa? Menghindari selama satu harian itu daripada syaitan. Kalau kita tidak bisa baca ayat kursi di pagi hari, minimal kata para ulama, Imam Nawawi mengatakan juga, minimal kita baca setiap selesai membaca, melaksanakan ibadah sholat jamaah. Maka
Izinkan Al-Fakir untuk membaca ayatul kursi sebelum kita membahas satu persatu ayat potongan-potongan kalimatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat kursi terdapat 10 jumlah makna yang begitu dalam yang menunjukkan keagungan asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya rangkum 10 ini. Pertama, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ada 10 makna yang begitu mendalam yang menjelaskan terhadap sifat-sifat Allah, keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di jumlah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di kalimat yang kedua, ada yang mengatakan Al-Hayyul Qayyum. Dua kalimat ini. Kalimat pertama, maknanya adalah wajibul wujud al-ma'budu bihaq. Allah Subhanahu wa taala memiliki pengertian. Kalau selama ini kita tahu Tuhan itu apa, Oh, gubernur. maka para ulama kita Tapi menurut aku menjawab dia dicintai itu hanya Allah di Jogja. Subhanahu wa taala itu memiliki pengertian atau definisi. Apa pengertian Allah Subhanahu wa taala? Al-wajibul wujud, al-ma'budu bihaq, yaitu adalah sesuatu zat yang wajib keberadaannya dan suatu zat yang disembah secara benar-benar. Itulah definisi tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak ada sesuatu yang disembah yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jamaah yang dimulakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu-satunya zat yang tidak bisa dipersekutukan, satu-satunya zat yang tidak bisa diduakan. Kalaulah kita melakukan dosa apapun itu, Allah Subhanahu wa taala masih ampuni. Tetapi ada satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Dan ini dikutip oleh Al-Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-Kabair. Pertama kali beliau tulis itu dosa yang paling besar bagi seorang hamba, yaitu adalah syirik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu adalah mempersekutukan Allah, menduakan Allah, meyakini ada sesuatu yang manfaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni selainnya. Artinya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk tidak salah paham terhadap yang namanya syirik. Syirik itu, Bapak Ibu, yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dahabi, syirik itu adalah meyakini sesuatu, ada harapan, memberikan manfaat, meyakini ada zat yang menciptakan mudarat, menciptakan yang manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kemudaratan. Agar apa? Hamba bisa belajar daripada adanya hal yang berbahaya. Itulah kenapa kita meyakini di Ahlus Sunnah bahwasanya Allah menciptakan keburukan. Min syarri ma khalaq.
dari keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tujuannya apa? Agar menguji seorang hamba, agar menguji seorang hamba untuk bisa menghindari daripada keburukan. Para ulama membagi syirik itu ada dua, Bapak. Pertama adalah syirkul akbar, syirik yang besar. Syirkul asgar, syirik yang kecil. Syirkul akbar itu apa? Syirik yang paling besar adalah menduakan Allah. Meyakini ada zat yang bisa disembah selain daripada Allah. Ketika kita sudah bertauhid, ketika kita sudah meyakini keuluhiannya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka tidak ada lagi yang bisa disembah kecuali Allah. Yang kedua adalah syirik asgor atau syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil kata para ulama? Yaitu adalah ria. Seringkali kita juga salah paham terhadap ria. Nah, ria ini adalah menampakkan amal ibadah di hadapan manusia. Perlu Bapak Ibu membedakan yang mana ria, yang mana tahaddus bin ni'mah. Seringkali Bapak Ibu misalkan Ketergantungan. menceritakan kepada saudara-saudaranya, anak saya lulus di sini, anak saya kerjanya ini, anak saya alhamdulillah dapat beasiswa, anak saya berprestasi di sekolah. Itu bukan ria. Itu adalah tahaddus bin ni'mah, yaitu adalah menceritakan nikmat. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu ceritakan. Jadi, untuk membedakan menceritakan nikmat dengan ria, ini hanyalah persoalan ibadah. Ketika Bapak Ibu sudah menceritakan hal ibadah, maka itu dianggap ria. Tetapi hanya sekedar menceritakan nikmat untuk memotivasi orang lain, itu disebut tahaddus bin ni'mah atau menceritakan nikmat. Agar apa? Orang lain terdorong untuk melakukan apa yang kita lakukan. Makanya sedekah itu Bapak Ibu, ada dua yang bisa kita lakukan. Dan itu dalam Al-Quran Allah perintahkan hal tersebut. Sedekah itu bisa dalam keadaan tersembunyi, sirra asirra, dan bisa dalam keadaan alaniyah. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa alani. Mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan terang-terangan, di pagi hari, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Tujuannya apa sih Allah mengajarkan kita untuk sedekah dalam keadaan terang-terangan? Untuk sekali-kali memotivasi hamba-hamba yang lain, orang-orang muslim yang lain untuk bersedekah terhadap orang lain. Sebab dalam harta kita Allah Subhanahu wa taala menitipkan haknya orang untuk yang harus kita berikan. Bahkan dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub, dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, itu beliau mengatakan bahwasanya ketika datang seorang tamu ke rumah kita, jamu terbaik karena Nabi SAW mengajarkan untuk memuliakan tamu. Lantas kemudian ditanya, apa sebabnya kita harus memuliakan tamu? Memuliakan tamu karena tamu tersebut datang untuk mengambil haknya, untuk mengambil rezekinya yang kemungkinan Allah titipkan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membahas lafaz Allah itu begitu luas sekali. Para ulama mencari definisi yang paling terbaik yaitu yang kita sebutkan dari tadi. Al-Imam Al-Qurtubi itu membedakan antara lafaz Allah dan ilah. Kalau kita baca Bapak Ibu, ada di dalam tahlil itu la ilaha illallah. Ada kata ilah, ada kata Allah. Nah, ilah kata Imam Qurtubi adalah sesuatu zat yang bisa disembah baik secara hak ataupun secara batin. Artinya Tuhan lain yang kita anggap dia bukan Tuhan, yang mereka mereka sebagian non Muslim yang tidak meyakini Allah, menyembah patung dan semacamnya, itu disebut ilah. Itulah Tuhan. Tetapi Imam Qurtubi mengatakan Allahu itu cuma sesuatu sembahan yang wajib untuk disembah, yang sebenar-benarnya untuk disembah. Eh, Syekh Syekh Ali Jum'ah membahas kalimat kata Allah. Bapak Ibu, kata Allah, lafaz Allah itu sudah sangat sempurna dari segi bahasa Arab. Makanya ketika Nabi Muhammad menyebutkan siapa Tuhan yang sebenarnya itu Allah,
Orang Arab langsung takjub dengan kata tersebut. Selain zatnya yang maha mulia, Allah dari segi lafaz itu sudah sempurna Bapak Ibu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah lafadznya. Kita hapus alif, tetap masih kebaca lillah. Ini beliau Syekh Ali Juma menjelaskan hal tersebut. Ketika lamnya kita hapus, tetap kebaca ilah, yaitu bermakna Tuhan. Artinya sama, Tuhan juga. Ketika kita hapus alif dan lamnya, sisa lahu, yaitu Allah. Kenapa dikatakan Allah itu lahu? Karena disebutkan dalam Al-Quran, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Yaitu baginya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika kita hapus lamnya, sisa hu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan lagi di ayat kursi paling pertama. Allahu la ilaha illa hu-nya wa huwa Allah. Orang Arab kalau sering ketika mensukunkan sebuah kata itu disukunkan dihabiskan lafadznya. Makanya la ilaha illahu kalau kita mewakafkan atau berhenti di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita membahas di lafadz pertama, Allahu la ilaha illahu. Lafadz kedua, Al-Hayyul Qayyum. Nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermakna Al-Hayyul Qayyum, sosok zat yang maha hidup, sosok zat yang maha kuat. Kalau kita baca secara terjemah, mungkin maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan atau diadakan oleh dirinya sendiri. Nah, ini ketika kita baca, mungkin kita salah paham. Allah mungkin menciptakan dirinya sendiri. Makanya itu biasa anak kita masih kecil sering nanya, kalau Allah itu ada, siapa yang menciptakan Allah? Nah, maka para ulama di sini, termasuk Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, Al-Hayyu di sini adalah Fallahu mawjudun qadimun baqi. Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala la awwala wa la akhir. Tidak ada awalan dan tidak ada akhir. Itulah Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Dia hidup menandakan bahwasanya dia tidak berawalan Allah dan dia tidak berakhir. Itulah makna daripada kata al-hayy. Kalau kita itu adalah mewujud, artinya adalah sesuatu yang diadakan dari ketiadaan. Sebagaimana yang kita bahas di suratul Mulk kemarin. Saya mengutip juga penjelasan terhadap Syekh Ahmadil Marzuq dalam kitab Aqidatul Awam. Ini seringkali kalau Bapak Ibu misalkan pengen ngajarin anak-anak kecil tentang akidah, itu paling dasar itu namanya kitabnya itu Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Ahmadil Marzuq. Situ kalimatnya apa? Fallahu mawjudun qadimun baqi. Allah Subhanahu wa taala dirasakan keberadaannya dan dia zat yang maha terdahulu, baqi, dan dia zat yang maha kekal. Artinya kebalikannya bahwasanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu fana, selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu hancur. Dan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala beberapa ayat, banyak sekali dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullu syai'in halikun illa wajh. Segala sesuatu akan hancur kecuali Allah, kecuali zatnya Allah. Kullu man 'alaiha fan, dalam suratul Rahman, semua yang ada Allah ciptakan itu fana, akan hancur. Kemudian di dalam Al-Quran di surah Nisa Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Itu pasti akan tidak akan kekal. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Hayyu, Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Fahuwa daim. Artinya dia selama-lamanya akan terus ada. Baik, ada pertanyaan di sini. Ustadz, bagaimana dengan ada kalimat atau ada sifat Allah Subhanahu wa taala wa huwal awwal wal akhir. Dia awal, dia akhir. Kalau Allah hidup, berarti tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Kenapa ada dalam ayat yang mengatakan bahwa Allah itu awal dan Allah akhir? Baik. Artinya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala telah ada daripada manusia itu belum ada. Itu pertama. Itu disebut awal. Yang kedua, wahwal akhir, Allah Subhanahu wa taala akan masih ada dan terus ada ketika manusia sudah tidak ada. Ketika penciptaan langit dan bumi sudah selesai, sudah terjadi kiamat, sudah berada di yaumil akhir, zatnya Allah yang maha hidup. Itulah yang disebut al-hayy.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum ini adalah merupakan sifat Allah atau hak Allah yang dimana tasarruf fi jami'i umuri ibadi, yaitu melakukan, menciptakan semua urusan hamba-hambanya. Jadi kita ini mendapatkan kesehatan, kita ini mendapatkan keimanan, kita ini mendapatkan rezeki, kita ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qayyum. Al-Qayyum ini apa? Yang maha kuat, yang mampu menciptakan segala sesuatu tanpa aib. Dan ini ditegaskan dalam Al-Quran. Yang kita bahas kemarin di suratul Mulk. Allah berfirman, Farji'al basar hal tara min futur. Apakah ada sesuatu yang aib? Apakah ada sesuatu yang kurang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau menjelaskan dalam ceramahnya, bayangkan alam semesta ini begitu sempurna yang Allah ciptakan. Sehingga Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu dianggap batil. Semua manusia itu bisa memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal masalah sifat Al-Qayyum. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga Al-Fakir kemarin berpendapat kata Al-Qayyum di sini adalah zat yang dimana tidak ada menyerupai seperti makhluk pada umumnya. Allah itu berbeda dengan makhluknya, di mana Al-Fakir berpendapat kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat baik itu di arsy atau mau itu dia dianggap bahwa itu istiwa di langit dan semacamnya. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala zat yang tiada sesuatu yang persis serupa dengan makhluknya. Artinya tidak ada yang menyerupainya. Baik secara sifat, baik secara zat, baik secara penciptaan yang Allah lakukan itu berbeda. Kalaulah kita seorang hamba menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, itu mungkin masih ada aibnya, mungkin masih ada kekurangannya. Berbeda dengan zat yang maha tinggi yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal jamal, fahuwal kamal. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha sempurna. Sehingga kesempurnaannya tidak ada yang menandinginya. Itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an merupakan ayat muhkamah. Makanya kemarin kalau Bapak Ibu kemarin yang bertanya, bagaimana dengan istiwa alal arsh? Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belajar ilmu tafsir, itu ada dua dalam Al-Qur'an yang kita harus tahu kategori ayat Al-Qur'an. Pertama adalah ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Taib. Ayat-ayat yang bersifat sesuatu yang menyinggung terhadap sifat-sifat Allah, seperti misalkan wajahnya Allah, seperti misalkan tangannya Allah, seperti misalkan masalah istiwa alal arsh, ini disebut ayat mutasyabihat. Sehingga para ulama mengatakan la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, tidak ada yang mengetahui ayatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin ada ulama dulu menafsirkan ayat tersebut itu tafwid, artinya menggantungkan maknanya kepada Allah. Tetapi ayat yang muhkamat seperti ayat-ayat syariat, ayat-ayat hukum yang dalam Al-Quran seperti waqimus shalah, ini tidak perlu lagi kita menggantungkan maknanya kepada Allah. Tetapi kita bisa sudah mengetahui makna daripada apa yang Allah perintahkan terhadap kita. Ayat muhkamat yang paling kuat tentang Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak akan pernah tidur, sedikit pun tidak akan pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk. Sinah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah maknanya adalah menguap. Manusia itu sinah, artinya dia itu menguap, kelihatan giginya ketika dia mau tidur. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mengatur segala urusan makhluknya sepanjang malam dan sepanjang hari. Nah,
Di kalimat ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ini menguatkan potongan ayat di jumlah sebelumnya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur segala urusan makhluknya. Sehingga urusan tersebut seterusnya dan sehingga urusan tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan cara yang sempurna. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Mutawalli Syarawi, saya sering mengutip beliau karena ini cocok untuk kita jadikan sebagai bahan tafsir untuk kita semua, baik anak muda atau orang dewasa, karena memiliki hikmah yang begitu dalam. Syekh Mutawalli mengatakan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur. Allah itu tidak menguap. Di antara bukti paling jelas bahwa Allah tidak tidur adalah tetapnya bekerja peredaran darah dalam tubuh kita, gerak-gerik dalam tubuh kita, yang kita mungkin tidak rasakan ketika tidur, yang kita mungkin tidak rasakan ketika kita bergerak. Adanya detak jantung yang selama ini bergerak, itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sifat al-qayyumnya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk. Maka termasuk dengan semua apa yang terjadi pada alam semesta, pergerakan rotasi bumi yang terjadi ya, sangat baik dan sangat sempurna dengan pola yang sangat teratur. Bayangkan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha." Bahwasanya matahari bergerak itu sesuai dengan rotasinya. Siapa yang menciptakan hal tersebut? Di dalam surah Yasin Allah menjawab, "Dzalika taqdirul azizil alim." Ini bukti kekuasaan Allah. Ini bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa dibuktikan secara sains. Sebab hal-hal yang seperti ini itu dianggap sebagai hal-hal yang sam'iyah. Artinya kita mengimani saja, kita mendengarkan saja mintoriki sama daripada penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalaulah Allah itu tidak tidur, kalaulah Allah itu tidak mengantuk, maka Allah Subhanahu wa taala itu menerima doa kita, mengabulkan doa hambanya tanpa Allah Subhanahu wa taala itu mengenal waktu. Sepanjang hari, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala itu mengijabah doa orang-orang yang bangun tengah malam. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfir hal min ta'ib." Allah Subhanahu wa taala mendengarkan turun langsung rahmatnya turun bagi hamba-hamba yang bangun di pertiga malam, yang kemudian mereka itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hambanya, apakah ada di antara hambaku ini bertaubat? Apakah ada di antara hambaku ini membaca istighfar di pertiga malam? Maka eh, hendaknya kita seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ada yang namanya tidak terliput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu saking tidak tidurnya, saking tidak memiliki sifat tidur, huwa yasma'u dabiban namlatis sauda fi sakhratid dulama wa fil lailatid dhalma. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang di mana mendengarkan detakan gerakan kakinya semut di malam yang gelap, di padang yang gelap. Dari sini, kalaulah manusia ketika memiliki mata punya pandangan terbatas, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan detakan, gerakan atau kaki daripada seekor semut. Di sini bukti Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kemudian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam di dalam jumlah selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala memiliki langit dan bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa lagi? Artinya tidak ada orang yang bisa memberikan atau tidak ada zat yang bisa memberikan pertolongan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 ke 5 kalimat potongan ini
Ini menunjukkan adalah Allah Subhanahu wa taala pemilik segala galanya yang Allah ciptakan. Nah, maka ini merupakan bentuk daripada keagungan, keesaan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, otoritas yang ada di langit ataupun yang ada di bumi itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Memberi syafaat dalam ayat ini maksudnya adalah menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mudarat dan mencegah bahaya terhadap orang lain tersebut. Inti syafaat dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah doa. Kalaulah kita orang muslim mengharap syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti bukan berarti Rasulullah SAW Tuhan kedua, tapi kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada syafaat yang khusus memang untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan syafaat dimulainya hari hisab di akhirat kelak. Itu Rasulullah SAW bisa memberikan pertolongan. Rasulullah SAW bisa mempercepat pintu surga untuk dibuka bagi penghuni surga. Itu pertolongannya Nabi. Itu syafaatnya Nabi. Dan ada juga yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki otoritas atau tidak memiliki pertolongan atas hal itu. Seperti misalkan orang-orang yang sudah berhak sudah masuk neraka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjamin untuk masuk ke dalam surganya Allah. Atau misalkan kita orang beriman, Allah menempatkan kita di surga tingkatan ketiga, misalkan surga Aden atau surga Naim. Kemudian kita meminta kepada Nabi untuk naik ke surga Firdaus bersama Nabi. Nah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki hak otoritas untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka pertanyaan kemudian timbul, apakah kita sebagai manusia itu bisa memberikan syafaat terhadap orang lain? Apakah boleh orang beriman itu bisa memberikan pertolongan terhadap orang lain? Ternyata Syekh Mutawalli mengatakan itu boleh memberikan orang beriman, memberikan pertolongan terhadap orang lain. Dua syarat. Kata Syekh Mutawalli, kita ini boleh menolong anak kita ketika nanti di akhirat. Ketika kita nanti di akhirat, kita boleh memberikan pertolongan, kita boleh memberikan pembelaan di hadapan Allah untuk bagaimana anak-anak kita atau orang tua kita, ketika kita kumpul di hadapan Allah, kita bisa melindunginya. Kata Syekh Mutawalli ada dua. Pertama adalah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Kita meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberikan kita pertolongan yang kita memberikan syafaat itu kepada kedua orang tua yang kita telah berlalu atau keturunan-keturunan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh meminta pertolongan, meminta syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang sesuatu yang digariskan Allah seperti Nabi Muhammad, Al-Qur'an dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan syafaat tersebut, ya pastinya kita sebagai seorang muslim itu harus merasakan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kadang salah paham juga terhadap definisi ridho itu sendiri. Ridho itu adalah pasrah terhadap apa yang Allah sudah tentukan. Padahal Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha. Makanya dalam Al-Qur'an dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Harus kita berusaha dulu. Kadang berusaha ini ketika sudah minta daripada hasilnya, disitulah ridho itu muncul. Wal qulubu tatawakkal. Disitulah hati bertawakal. Ketika sudah kita usaha, apapun hasilnya, itu semua kita ridho. Kita semua gantungkan harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Ini sedikit info. Hadis qudsi itu Bapak Ibu adalah hadis merupakan firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku-buku agama, ada sering itu hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah wahyu Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini tidak melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi wahyunya Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi SAW langsung. Itu disebut hadis qudsi. Apa hadis qudsinya? In radita bima qasamtuhu lak. Wahai hambaku, jikalau engkau ridho terhadap apa yang Allah sudah kasih, apa yang Allah sudah bagi, arahtu qalbaka wa badanak. Allah Subhanahu wa taala akan menyenangi hatimu. Allah Subhanahu wa taala akan menyenangi badanmu. Kadangkala Bapak Ibu, adanya penyakit hati pada diri kita, baik itu penyakit badan ataupun penyakit hati, karena tidak adanya kita sifat ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan dari hasil yang kita sudah laksanakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di potongan selanjutnya yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan keagungannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui baik apa yang ada pada hadapan manusia atau ada yang di belakang manusia. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa alani. Allah mengetahui hal-hal yang bersifat tersembunyi pada kita. Allah mengetahui hal-hal yang bersifat terang-terangan pada kita. Artinya di sini Allah memiliki sifat yang disebut ilmullah. Artinya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama akidah mengatakan ilmullahi alimun bima kana wa bima yakun wa bima sayakun. Allah Subhanahu wa taala itu melampaui atau mengetahui sesuatu yang ada di masa lampau. Allah mengetahui sesuatu yang terjadi sekarang dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Inilah ilmullah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sifat yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan saat ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan saat ini, bahwasanya saat ini kita ini belajar belajar agama, mendengarkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan potongan ayat selanjutnya apa? Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Bahwasanya mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, artinya manusia di sini, kecuali apa yang Allah sudah kehendaki. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi langit dan meliputi bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tahu bahasa Arab, ada kata, kalau kita mengetahui mufradat atau kosakata bahasa Arab itu ada kata arafah, ada kata alim. Arafah ini mengetahui, alimah juga mengetahui. Seringkali kita tuh orang-orang sufi itu mengatakan al-arif billah. Kiai siapa? Al-arif billah. Syekh siapa? Seringkali orang sufi mengatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat al-arif, tapi Allah memiliki sifat al-alim. Sama-sama maknanya mengetahui, tapi dua ini berbeda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia cocok diberikan kata al-arif. Saya misalkan mengetahui tafsir, maka saya bilang al-arif fit tafsir, mengetahui tafsir. Tetapi saya tidak bisa dikatakan al-alim fit tafsir karena saya masih belajar dalam tafsir. Kalau Allah Subhanahu wa taala kalau disandingkan dengan kata al-arif, arafah, mengetahui, berarti Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi Allah mengetahui setelah sesuatu itu terjadi.
Itulah kenapa Allah tidak disifati Al-Arif. Al-Arif itu adalah mengetahui sesuatu yang terjadi dari ketidaktahuan. Itu Al-Arif. Makanya kita ini semua nih Al-Arif. Kita lagi berada dalam Al-Arif. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala namanya kita mengitlak atau kita menyesuaikan namanya itu adalah Al-Alim. Allah itu alim. Kenapa? Karena ilmunya Allah itu mengetahui segala sesuatu baik yang sebelum terjadi ataupun yang akan terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Timbul pertanyaan di sini. Kursinya Allah ini meliputi langit dan bumi. Apa makna daripada kursi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini? Maka para ulama-ulama kita berbeda pendapat dan ulama-ulama kita ini ada yang mengatakan bahwasanya kursi di sini adalah ilmunya Allah. Ada yang mengatakan kursi yang ada pada ayat ini itu adalah kekuasaannya Allah. Ada yang mengatakan juga kursi di sini itu adalah mencakup langit dan bumi. Baik, bagaimana kita menyelesaikan terhadap perbedaan pendapat ini? Saya membaginya dan ini saya mengkajinya lebih dalam. Pertama, ulama salaf mentafsirkan tentang hal ini itu menganggap bahwasanya kursinya Allah itu adalah kursi yang pada lafaz kursi itu sendiri. Tentang bagaimana bentuk kursi itu sendiri, para ulama memasrahkan gambaran dan caranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tidak tahu. Kita cukup meyakini. Inilah yang disebut sebagaimana saya bilang adalah tafwid, menggantungkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka pasrah dalam mengartikan kursi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita mengimani kursi itu bagaimana? Uh, Ulama salaf mengimani bahwasanya Allah memiliki kursi. Hanya saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka ulama salaf itu tidak mentafsiri ayat tersebut apa maknanya kursi. Sedangkan ulama khalaf atau ulama zaman sekarang itu mengambil langkah yang lebih strategis atau yang lebih masuk akal. Artinya mereka berupaya mentafsirkan kata kursi pada ayat ini. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesimpulannya yang paling masyhur dari pendapat tentang kursi ini adalah kursi itu merupakan kekuasaan, kursi merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat kursi yang seperti kursi kita laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita harus membawa sebuah makna kepada makna yang lain? Saya mau kasih analogi Bapak Ibu sekalian. Seringkali biasa reporter mengatakan bahwasanya seorang pejabat duduk dua periode, duduk jabatan dua periode. Apakah bermakna pejabat tersebut itu duduk? Bukan berarti duduk. Nah, inilah kenapa kalimat duduk yang ada pada arus atau duduk yang ada pada kursi itu tidak bisa dimaknai Allah itu duduk. Sebab itu bisa bermakna adalah sesuatu yang bermakna kudroh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling saya condong pendapatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, sahabat Nabi, yang kedua Al-Imam Malik, ketika ditanya, "Wahai Ummu Salamah, bagaimana itu istiwa? Bagaimana itu kursinya Allah? Bagaimana itu arsy?" Maka Ummu Salamah mengatakan, "Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun." Istiwa itu kita ketahui maknanya apa. Tetapi bagaimana bentuknya, bagaimana prosesnya, bagaimana Allah itu beristiwa terhadap kursi atau arsy, wallahu alam, majhul, tidak diketahui. Wal kaifiyatu majhul. Was su'alu anhu bid'atun. Imam Malik mengatakan menanyakan terhadap istiwa terhadap arsy itu dianggap bid'ah, sesuatu yang baru. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah memiliki kursi yang luasnya langit dan bumi, itu cukup kita imani. Ini kata Al-Imam Malik dan juga dikutip oleh sahabat perempuan Nabi SAW yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka
hal ini perlu untuk sekedar hanya untuk mengimani keberadaannya. Sebab Bapak Ibu, dalam hal masalah akidah, itu kita bagi tiga sebenarnya akidah itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah belajar, pertama itu adalah hal-hal yang bersifat ilahiyat tentang Tuhan. Yang kedua hal-hal yang bersifat nubuat tentang Nabi. Yang ketiga adalah hal-hal yang bersifat sam'iyat. Nah, masalah kursi ini itu ilahiyat. Maka masuk terhadap yang kita imani cukup dengan teks zahirnya melalui hadis Nabi SAW. Kalau tidak ada dari penjelasan Nabi, maka kita cukup meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kursi. Entah kursinya bagaimana, manusia terbatas dalam hal memikirkan hakikat atau esensi terhadap kursi tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dua kalimat terakhir, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah Subhanahu wa taala itu tidak merasa berat untuk menjaga keduanya. Apa keduanya ini? Yaitu langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha agung. Allah Subhanahu wa taala itu menjaga langit dan bumi, yang berarti semua berada di dalam pengawasannya. Untuk itu Bapak Ibu, kita sebagai sosok hamba ini, kita sebagai seorang hamba, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu mengatakan perlunya seorang hamba itu ada sifat muraqabah. Nah, kita ini seorang hamba, perlu ada sifat muraqabah. Apa itu sifat muraqabah? Adalah sifat yang dimana kita merasa Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita. Baik kita dalam keadaan tersembunyi atau baik kita dalam keadaan terlihat oleh manusia yang lain. Maka sifat muraqabah ini muncul untuk melatih keikhlasan kita, untuk melatih kita beribadah tidak hanya di depan manusia, tapi kita beribadah di dalam keadaan tersembunyi. Inilah yang disebut daripada sifat muraqabah. Sebab penjagaannya Allah ada yang di langit dan ada yang apa yang ada di bumi. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita selesai menjelaskan terhadap tafsir Ayatul Kursi yang saya kutip dari beberapa para ulama yang saya pelajari itu sendiri. Alhamdulillah kita mengaji di bulan Rabiul Anwar, bulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan ini, sekalipun bulan ini bukan Ashhurul Hurum, bukan bulan-bulan yang haram seperti Zulhijjah, seperti Muharram, tetapi bulan ini mulia sebab munculnya Nabi yang paling mulia. Kalaulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Nabi itu lahir di bulan Muharram, orang-orang Arab itu akan mengatakan wajar dia jadi nabi. Tapi kenapa bulan Muharram, kenapa bulan Rabiul Awal tidak dikatakan sebagai Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dihormati? Sebab bulan tersebut Rasul SAW mulia karena zatnya, karena pribadinya, bukan karena bulan yang mulia. Rasul SAW, sedikit saya mengutip sebelum saya menutup ceramah pada hari ini. Di bulan Rabiul Awal ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan? Guru-guru kami di Azhar, termasuk Syekh Yusri Jabir Al-Hasani, beliau mengatakan bahwasanya amalan yang kita bisa lakukan dengan cara kita merayakan Maulid Nabi, yang pertama adalah kita bisa bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka di hari Senin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan ulang tahunnya, kemudian dibagi sedekah-sedekah tersebut. Artinya disembelih domba. Nah ini kata Syekh Yusri, hendaknya kita bersedekah kepada orang lain. Saya itu ingat ketika saya masih di Mesir kemarin, ketika bulan Rabiul Awal, bulan Ramadan, itu orang-orang kaya di Mesir itu mengumpulkan uangnya, tidak bersedekah di bulan-bulan lain, kecuali 2 bulan ini. Pertama bulan Muharram, bulan Ramadan. Yang kedua adalah bulan Rabiul Awal. Kalau bulan Rabiul Awal, semua masjid hijau, dipakai lampu yang menyala. Kemudian dibagi halawiyat atau manisan-manisan. Kemudian mereka mengucapkan sallu ala Nabi, salawat kepada Nabi, kullu sana wa antum thayyibin. Mendoakan hari ini hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan kelahirannya Nabi. Bulan Ramadan, orang-orang yang memiliki rezeki yang lebih,
orang-orang Mesir itu memberikan makan 30 hari berturut-turut. Seringkali, makanya kalau kita di Mesir itu tidak takut lapar ketika puasa di bulan Ramadan. Itu seringkali kita dipanggil untuk melaksanakan atau buka puasa bersama. Itu yang kita lakukan. Yaitu pertama adalah sedekah di bulan Rabiul Awal. Yang kedua adalah kita memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak kita solawat di bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, persoalan bahwasanya maulid itu boleh apa tidak, kita masing-masing punya cara menampakkan atau mempraktekkan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada misalkan Bapak Ibu notaris Muslim, misalkan melakukan kajian sirah nabawiyah, itu merupakan bentuk maulidnya dia, merupakan bentuk cara dia mempraktekkan kecintaan dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di umat muslim lain, di hamba-hamba yang lain, yang kemungkinan dia tidak pernah mendengar nama Nabi, maka kenapa para ulama membuat syiar adanya maulid Nabi SAW? Untuk apa? Tashwiqan lisami'in. Hanya sekedar untuk menambah kerinduan kita kepada Nabi SAW, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Maka Alhamdulillah perbanyak sedekah, perbanyak membaca solawat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah membaca Quran. Hari ini merupakan cara kita mempraktekkan bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW, bentuk kita merayakan Maulid Nabi SAW, yaitu adalah membaca Al-Quran. Saya kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Tafadhal, silahkan kembali, saya kembalikan kepada host. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu baru lagi di pagi hari ini, yaitu mengenai tafsir ayat kursi. Semoga eh, dengan berkumpulnya kita di sini menuntut ilmu, kita menjadi bagian daripada hadis Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Baik, kajian semuanya. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk memberi tanda tangan. Apakah ada yang bertanya? Di kolom komentar Ustadz mungkin. Ya, Assalamualaikum. Boleh? ya, Ya. silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Akil dan sahabat Jana semuanya. Ini saya mau nanya nih Ustadz, ini yang terkait tadi ada manzala yashfa'u indahu illa bi'idznih. Bukankah tidak ada siapa-siapa yang bisa memintakan syafaat di hadapannya melainkan dengan seizinnya? Namun tadi simaan saya bahwa Ustadz menyatakan bahwa kita bisa loh kasih syafaat buat teman atau keluarga kita. Kalau nggak salah dalam dua hal ya Ustadz ya, asal kita memintakan pertolongan dan ridho Allah terhadap keluarga kita saat kita hidup di dunia. Apakah betul gitu Ustadz? Mohon dapat penjelasan lebih lanjut karena di sini terkumpul sahabat-sahabat jana yang saya yakin sekali punya niat bagus dan hidupnya bagus di dunia. Itu aja Ustadz. Amin. Ya, saya jawab. Pertama adalah, boleh nggak sih mendapatkan syafaat orang mukmin bisa memberikan pertolongan terhadap mukmin lain? Boleh. Di sini Bapak Ibu. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi terhadap pertolongan itu. Jadi pertolongan yang dimaksud syafaat orang mukmin terhadap mukmin yang lain itu maknanya adalah doa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, ad-du'a usilahul mukmin. Doa merupakan senjatanya orang beriman. Artinya, ketika kita mendoakan orang beriman yang lain, artinya Allah ketika mengabulkan hal tersebut dengan keridhaan kita, Allah mengabulkan hal tersebut. Orang yang beriman yang kita doakan itu terjaga daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan Bapak Ibu, pertolongan yang bersifat duniawi ya. Anak meminta ridho terhadap orang tuanya. Ibu, saya mau melakukan ini. Bapak, saya mau melakukan ini. Doakan saya, semoga saya minta ridhonya. Nah, itu merupakan namanya itu pemberian syafaat langsung dari Allah. Ketika sudah ridhonya orang tua yang kita dapatkan dari anak, maka ridho Allah sudah ada di situ. Itulah yang disebut pertolongan Allah. Jadi sebenarnya semua kelancaran kehidupan kita, baik itu doa dari orang tua kita,
atau doa daripada anak-anak kita, atau doa seorang ibu kepada anaknya, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti hak mutlaknya itu adalah kepada seorang hamba, itu bisa bisa menolong kepada orang lain. Enggak. Tetapi apakah seorang hamba mau mendoakan hamba yang lain, mendoakan yang baik. Ketika sudah mendoakan yang baik, itulah yang disebut daripada syafaatnya Allah turun kepada itu. Misalkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini, orang tua kita ini telah meninggal, misalkan. Eh, apa kakek nenek kita ini sudah ada di alam kubur sana. Apakah kita bisa mendoakan? Apakah kita bisa memberikan syafaat? Bisa, yaitu dengan cara mendoakan. Jadi kita mendoakan di sini dan ini disebutkan Arba'in Nawawi. Imam Nawawi mengutip hadis Nabi SAW. Hadisnya sahih. Idza mata ibnu Adam, ketika seorang anak Adam meninggal, itu terputus amalnya kecuali tiga. Yang terakhir itu adalah waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh bisa mendoakan orang tuanya di akhirat nanti. Akhirat yang di alam kubur sekarang, orang tua yang telah meninggal, kakek nenek kita. Kita bersedekah atas nama kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, kita memberikan uang kepada anak yatim, kita bersedekah untuk niatnya adalah orang tua kita. Maka itu bentuk daripada syafaat orang mukmin terhadap mukmin yang lain. Ini uh, disebut daripada syafaat. Saya kira seperti itu makna daripada pemberian syafaat orang mukmin terhadap mukmin yang lain atau orang apa namanya ibu kepada anaknya atau anak dan kepada ibunya. Atau juga pemberian syafaat yang lain yang memang Rasulullah SAW sudah sebutkan dalam hadis. Yaitu pertama, Nabi bisa memberikan syafaat. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Zikir-zikir yang kita lakukan itu bisa memberikan syafaat. Amalan-amalan yang kita lakukan juga merupakan bisa memberikan pertolongan nanti di akhirat kelak. Saya kira seperti itu. Jadi Ustadz, usaha yang kita lakukan adalah selama kita hidup di dunia ya, bahwa amalan Iya, yang soleh yang kita niatkan buat mereka yang sudah meninggal itu disebut dengan syafaat. itu pertolongan. Betul. Baik, tapi bukan tapi sih, pernah mendengar juga bahwa kan suka ada bilang nanti kalau masuk surga duluan panggil-panggil ya gitu. Itu maksudnya apa ya Ustadz? Itu sebenarnya kalimat yang agak salah. Sebenarnya maknanya begini. Kalau mau kita bilang itu kalimatnya harus diubah. Kalau kau mau beribadah, panggil saya. Nah itu makna yang benar. Baik. Jadi kalau ada ibu misalnya Bunda Sinta misalkan ditanya, kalau mau masuk surga panggil-panggil ya. Artinya di situ, ya udah kalau mau ibadah ayo bareng saya. Begitu nanti kalau mau dijawab. Oh ya, jadi memang syafaat itu mutlak di dunia, tidak bisa di akhirat. Bukan Bisa, duluan dia masuk surga, dia duluan masuk surga, panggil ya, saya ya gitu. Bukan ya. begitu Yang Ustaz. di Baik, ketika nanti kita semua dikumpulkan di hadapan Allah tidak ada lagi yang bisa saling menolong. baik. Yang bisa kita lakukan di dunia ini sekarang, orang tua kita yang dibutuhkan sekarang yang meninggal ini, itu doa kita, itu sedekah kita, sedekah jari kita yang mereka butuhkan itu. Maka yang tidak ada lagi pengharapan mereka itu, sekalipun mereka itu ibadah di alam kubur itu nggak ada lagi, pahalanya udah terputus. Makanya mereka itu ketika di alam kubur, ketika mereka berlaku dosa selama di dunia, itu di dalam Al-Quran disebutkan farji nana amal soleh kan. Kembalikan kami untuk beramal soleh. Sedetik aja ya Allah. Nggak bisa lagi. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala menentukan setiap manusia diberikan kesempatan untuk bisa dekat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada dasarnya Bapak Ibu, agama kita itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Agama ini mudah, tidak bisa diberatkan, tidak boleh juga kita merasa hal tersebut itu berat. Jadi selama kita masih bisa hidup, selama kita bisa bergerak dan semacamnya, ada banyak ibadah, ada banyak amalan yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu bekerja untuk menghidupi keluarga, itu merupakan bentuk amalan yang Bapak Ibu lazimkan supaya membahagiakan keluarga, itu merupakan salah satu ibadah. Jadi ada banyak ibadah yang bisa kita lakukan sebagai orang muslim. Saya kira seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Ustadz izin bertanya, moderator. Ya, silakan Bang Sali. Ya, Ustadz melanjutkan yang di chat saya dan apa yang disampaikan sama Uhti Sinta tadi. Jadi kalaupun yang selama ini kita dengar, teman-teman, kalau seandainya saya tidak ada di surga, tolong cari saya. Barangkali saya ada di neraka, tolong diambil. Kurang lebih seperti itu. Ya, Mm-mm. terus kemudian dari sana eh, kan ada pernah dengar juga itu kalau Nabi SAW juga bisa memberikan syafaat buat kita apabila kita tidak masuk surga. Nah, kalau boleh saya bertanya, tadi saya pertegas berarti kalau Ustadz sampaikan tadi menurut Ustadz syafaat yang akan kita lakukan itu orang-orang Muslim itu berarti selama di dunia, bukan di akhirat.
Terus apakah ada syafaat di akhirat yang menyebabkan kita tadinya mau masuk neraka tiba-tiba ketarik ke surga? Mohon penjelasannya dan siapa saja yang bisa memberikan syafaat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kita harus bedakan dulu Bapak Ibu. Ada beberapa alam yang dilewati manusia. Kita sudah melewati alam ruh, kita sudah melewati di alam janin, kita sudah melewati, kita sekarang di alam dunia. Yang keempat adalah alam kubur. Yang kelima adalah alam akhir. Orang-orang yang sudah meninggal, ini ada dalam kitab Tanwirul Qulub ya. Orang-orang yang sudah meninggal itu sekarang masih dalam proses berpindah alam untuk ke akhirat. Apa yang mereka lakukan? Mereka menunggu kita semua, yang kemudian nanti di hari akhir nanti kiamat terjadi, yang kemudian kita dikumpulkan di hadapan Allah. Baik. Pemberian syafaat, pertolongan orang beriman terhadap orang beriman yang lain, atau orang muslim dengan muslim yang lain, itu bisa kita lakukan dalam dua dunia. Pertama adalah alam dunia, yang kedua adalah alam kubur. Maka alam kubur ini, pertolongan kita bagi orang-orang yang telah mendahulukan kita, itu kita bisa memberikan syafaat. Adapun di akhirat kelak, ketika kita dikumpulkan Bapak Ibu, ini digambarkan dalam Al-Quran di juz 30. Di juz akhir Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min abi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni." Pada hari itu, ini maksudnya hari yang dimana kita dikumpulkan, hari persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Mengandalkan amal kita ini udah. Pada hari itu Bapak Ibu pergi. Anak-anak kita lari. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di dunia, semuanya pergi. Masing-masing. Likulli imri'in minhum. Setiap orang, likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Setiap orang memiliki urusannya masing-masing. Jadi, di alam akhirat, ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah, tidak ada lagi pertolongan. Kecuali, nah di sini, sebagian para ulama, khusus di Ahlus Sunnah, itu mempercayai, meyakini, bahwa Nabi Muhammad masih bisa memberikan syafaat ketika pada saat itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, ini hadisnya marfu, beliau mengatakan, "Ana syafi'un li bani Adam." Saya memberikan syafaat bagi anak-anak cucu Adam, yaitu yang bagi beriman kepada aku. Makanya waktu Nabi SAW mengatakan, saya pengen bertemu dengan saudaraku, ishtaqtu li ikhwani, bertemu dengan saudaraku. Kemudian Nabi SAW, kemudian sahabat mengatakan, siapa saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, hum yu'minu nabi walam yarawni. Mereka beriman kepada aku tapi tidak melihatku. Nah, di sini ketika pada saat itu sekalipun kita mungkin ada dosa yang mungkin tidak tidak apa namanya lalai yang kita lakukan, kita bisa meminta pertolongan dari Nabi SAW. Ada banyak cara kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Pertama ya melakukan kesunahannya. Yang kedua adalah banyak solawat kepadanya. Yang ketiga adalah meneladani beliau sebagai sosok role model kita. Yang terakhir adalah apa namanya kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ya apa namanya mengikuti risalahnya, mengikuti kehidupannya. Nah itu merupakan bentuk daripada kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bacaan Quran yang kita baca. Karena tadi hadis yang saya baca tadi itu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'il ashab. Quran akan bercerita di hadapan Allah bahwa hamba si A, hamba si B, hamba si C itu lazim senang mendengar atau membaca ayat-ayatmu ya Allah. Maka saya menjadi saksi bahwasanya dia orang baik. Jadi artinya dosa-dosa yang kita lakukan atau perilaku-perilaku yang mungkin kita lalai melakukannya di zaman dahulu, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena sebab kita dekat dengan Al-Qur'an. Nah, ini menurut para ulama. Makanya dari surah Yasin itu dijelaskan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada saat itu mulut akan ditutup. Nakhtimu aidi apa namanya afwahim wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan akan berbicara. Kemudian kaki akan berbicara terhadap apa yang telah dia lakukan. Saya kira seperti itu jawaban daripada apa itu syafaat. Apakah syafaat bisa didapatkan di akhirat? Bisa dengan yang diotoritaskan oleh Nabi SAW disebutkan dalam hadis
Pertama adalah Nabi, yang kedua adalah Al-Quran. Itu yang selama ini saya tahu. Ada sebagian juga riwayat mengatakan tiga yang bisa memberikan syafaat sebenarnya. Ini adalah dalam kitabnya Imam Nawawi yang saya tadi kutip. Itu Riyadus Solihin. Kalau Bapak Ibu lihat Riyadus Solihin, nama kitabnya itu Riyadus Solihin in kalami Sayyidil Mursalin. Nah, di situ kata Rasulullah SAW, dan ini hadisnya, wallahu alam, saya nggak tahu hadis ini sahih apa enggak. Di situ beliau mengatakan ada tiga yang bisa memberikan syafaat. Pertama adalah Nabi, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga ini orang syahid. Cuma sebagian para ulama mempertanyakan riwayat dalil hadis tersebut. Saya kira seperti itu. Syukron Ustaz, makasih banyak. Barakallahu fiik. Baik, masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang bertanya? Ini ada chat di kolom komentar, mungkin saya Ya. bisa jawab. Jadi begini Ustaz, jadi seperti hadis Nabi, "Idza matabnu Adama in qata'a amaluhu illa salasun al ilmu yuntafa walih, sadaqatul jariyah ilmu yuntafa walih, waladun sholihun." Jadi apakah kalau mati anak Adam maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Apakah tiga ini itu adalah satu bisa disebut satu syafaat, ataukah yang tiga ini adalah hasil ibadah kita di dunia yang akan Hmm. menolong kita di akhirat. Jadi itu bukan bagian daripada syafaat, tapi adalah hasil daripada ketaatan kita di dunia dan kita mendapatkannya di akhirat. Dan mengenai yang ketiga itu eh, waladun solihun, berarti seorang anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Di dalam mendoakan kepada orang tuanya, itu apakah kita harus menyebutkan bin? Jadi misalnya ibu Ya, bapak ya. kita bin siapa, kakek kita bin siapa. Cukup sebutkan saja nama orang tua kita, atau bagaimana itu saat dalam Ya. apa namanya itu mendapatkan satu doa atau satu kiriman Al-Fatihah supaya Ya. dalam bentuk yang sempurna. Walaupun Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha ya'lamu ma fi sudur. Mohon dijelaskan Ustaz. Jadi ketika kita mendoakan kedua orang tua atau kakek-kakek kita yang mungkin bisa jadi kita nggak tahu. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, dalam hal kita berdoa kepada kedua orang tua, itu perlu memang kita menyebutkan bin. Sebab kenapa? Nabi SAW mengatakan, li'annal walad sirrul ab. Ini hadisnya. Karena seorang anak itu merupakan rahasia daripada bapaknya. Artinya dia saripati daripada bapaknya. Maka kata Nabi SAW hendak menyebutkan kata bin dari hadis ini. Al-walad sirrul ab. Nabi SAW sering mengatakan hal tersebut. Kata-kata bin itu sering. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah, anak Muhammad, itu mencuri, maka laqata'tu yadaha. Saya akan memotong tangannya. Dari sini, dari hadis ini atau dari riwayat ini, perlunya kita menyebutkan bin. Karena kenapa? Anak merupakan saripati dari bapaknya. Di andal walad sirul ab. Baik, timbul pertanyaan. Kalau kita tidak mengetahui nama bapak dari kakek-kakek kita yang telah mendahului kita itu bagaimana? Maka ulama kita termasuk apa namanya Syekh Abdul Halim Mahmud itu mengatakan perlu mengganti dengan kata fulan dan fulan. Nabi SAW suatu ketika pernah Nabi melihat kuburan, kemudian tidak ada namanya. Tiba-tiba Nabi SAW memberikan nama Fulan bin Fulana. Itulah kenapa banyak di riwayat-riwayat hadis. Kalau kita tidak mengetahui bin siapa, itu menggunakan Fulan. Fulan ini itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mendoakan orang tua, namanya Fulan bin Fulan, itu karena kita tidak tahu lagi. Nah, dan itu Allah sudah tahu. Seperti itu. Saya kira seperti itu jawaban daripada tentang doa ini.
Dan mengenai itu Ustaz yang apa sodako jariah, Iya, jadi kemudian yang tiga itu hal ada ini, apakah itu tiga, syafaat atau usaha oke. kita? Jadi tiga hal ini, sekali lagi, syafaat secara bahasa itu pertolongan. Baik, orang-orang yang telah meninggal di alam kubur ini tidak bisa lagi beribadah. Maka pertolongannya adalah tiga hal tersebut, kata Nabi. Pertama sedekah jariah, kemudian al ilmu ilmun yuntafa'u bih, waladun soleh yad'u lah. Seorang anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya. Tiga hal ini itu dianggap syafaat, tapi menambahkan pahala baik yang bersedekah ataupun atas nama yang disedekahkan. Itu bagusnya dalam agama kita. Itu agama kita itu kalau dalam hal masalah pahala itu Allah itu kayak banyak sekali ngasih. Tapi kalau dalam dosa itu kadang Allah kadang ngasih kadang enggak. Makanya dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'a wa rahmati taglubu ghadabi." Rahmatku itu lebih besar daripada marah. Jadi jangan apa-apa itu kita merasa bahwa itu dosa dan semacamnya. Bisa jadi itu turun di situ rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini itu merupakan bentuk daripada mendapatkan pahala orang-orang yang di alam kubur. Bisa jadi mungkin karena dosanya yang pernah dilakukan di dunia orang-orang tua kita. Nah, kita melakukan sedekah, kita melakukan doa, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia di alam kubur, mendapatkan nikmat kubur dan semacamnya. Saya kira seperti itu makna daripada tiga riwayat atau tiga yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik Ustaz. Ardis Dan itu banyak ya gitu di oke, room chatting. ada yang mau bertanya lagi? Ada di room chatting yang belum dijawab itu. Ya, saya langsung jawab aja Pak ya. Yang mentawil itu sifat Allah. Iya, iya. Ya, apakah boleh Oke. mentakwilkan sifat Allah ke dalam ayat? Ini saya senang karena materi kuliah saya tentang masalah takwil. Hmm. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, apa namanya? Fihi ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabih. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an itu ada dua kategori ayat. Pertama ayat muhkamat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat-ayat yang sudah diketahui maknanya. Apa ayat yang sudah diketahui maknanya? Bapak Ibu, ketika ada ayat mengatakan la ilaha illallah, sudah diketahui maknanya. Yaitu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Secara logika kita sudah berpikir bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi ada ayat yang mutasyabihat atau ayat yang dianggap masih samar-samar maknanya. Nah, ulama-ulama tafsir seperti Imam Razi, Imam Qurtubi, dengan Syekh Mutawalli bahkan beliau itu mengatakan kalau ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang bersifat sifat-sifatnya Allah. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, esensi daripada zatnya Allah itu nggak ada yang tahu. Murni tidak ada yang tahu. Tapi hanya keberadaan Allah saja yang kita tahu. Secara logika seperti itu. Meyakini Allah itu ada. Tetapi esensinya kita nggak tahu. Sama dengan sifat melihatnya Allah. Allah apakah maha mendengar? Mendengar. Tapi mendengarnya Allah tidak seperti dengan mendengarnya manusia. Melihatnya Allah tidak seperti melihatnya manusia. Sehingga ini dianggap sebagai ayat mutasyabihat Bapak Ibu. Atau ayat yang dianggap samar maknanya. Maka para ulama mengambil sikap terhadap makna ayat mutasyabihat ini. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau ulama-ulama salaf seperti Imam Malik, seperti Ibnu Taimiyah pun begitu. Beliau mengatakan maknanya sudah kita imani aja. Kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Tapi ulama-ulama zaman sekarang itu harus ada referensi, harus maksudnya harus sesuai dengan zamannya. Di mana sekarang misalkan kita menggunakan logika, kita menggunakan nalar untuk berpikir. Maka ayat-ayat seperti ini dialihkan maknanya. Ini namanya takwil Bapak Ibu. Sorful makna min maknan akhar. Memutarbalikkan makna dari makna yang lain. Kalaulah Allah mengatakan, Yadullaha fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apakah pantas kita mengatakan Allah itu punya tangan? Sedangkan Allah sudah mengatakan dalam ayat muhkamat yang jelas, Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa bagi Allah. Mau makhluknya tidak ada. Kalau Allah menyerupai seperti makhluknya, Allah memiliki tangan, Allah memiliki apa dan semacamnya, nah ini berarti Allah lah taja ila syai', butuh segala sesuatu.
Sedangkan Allah itu goniyin amman siwa. Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Allah tidak butuh terhadap sesuatu. Sehingga Bapak Ibu ketika nanya di mana Allah, kapan Allah muncul, bagaimana bentuk Allah, kalimat-kalimat ini hanya bentuk pertanyaan kepada makhluk, tidak kepada Khalik, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa dikatakan bahwa di mana Allah. Kata di mana hanya sosok makhluk. Sehingga Bapak Ibu yang dimulakan Allah, ayat-ayat mutasyabihat, ulama-ulama zaman sekarang, termasuk aliran Mu'tazilah, termasuk Ahlu Sunnah, itu berdebat-debat habis-habisan masalah mentakwil ayat-ayat yang masalah sifat ini. Misalkan juga ada ayat, misalkan kullu syai'in halikun illa wajah. Tidak segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat Al-Quran, Bapak, itu Bapak Ibu akan menemukan ada kalimat wajah. Apakah pantas kita mengatakan Allah memiliki wajah? Maka hakikat keberadaan Allah itu dalam hal masalah mentakwil ayat tersebut perlu diganti maknanya. Sebab kalau tidak diganti maknanya, bisa memberikan kesalahpahaman bahwa Allah itu seperti makhluk. Itu pertama. Yang kedua, timbul pertanyaan. Lantas Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui hakikatnya Tuhan? Apakah nanti Allah punya kursi, Allah punya arus, Allah punya muka dan semacamnya? Ketika nanti, jawabannya adalah nanti ketika kita berkumpul di hadapan Allah dan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa apa namanya? Dalam Al-Qur'an itu ila rabbiha nadhirah. Nanti pada saat kita dikumpulkan kita melihat Allah. Nah, disinilah kita sudah para ulama mengatakan tamamul idrok. Apa tamamul idrok? Sempurna pengetahuan manusia akan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita sudah kenal dalam Al-Qur'an Allah memiliki 99 nama. Atau misalkan ada ulama juga bikin wujud, qidam, baqom, khalafatul hawadis ila akhir. Ada 20 sifatnya Allah misalkan. Atau Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, itu semua yang digambarkan dalam Al-Quran. Tetapi ketika kita bertemu di hadapan Allah, secara logika nanti, Allah Subhanahu wa taala lebih daripada hal tersebut. Ini karena akal kita terbatas mengetahui esensi terhadap eh, zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya eh, Bapak Ibu, saya berikan analogi sedikit, sedikit. Kenapa nanti ketika kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak, itu kita akan mengetahui segala sesuatu tentang Allah. 99 itu lebih daripada 99 mana? Lebih daripada ribuan mungkin nama-nama yang cocok pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini logika dan ini disebutkan oleh Imam Asy'ari. Bapak Ibu biasa melihat foto Ka'bah. Berbeda kita melihat foto Ka'bah dengan kita datang langsung ke Masjidil Haram. Kalaulah kita melihat foto Ka'bah berbentuk kotak, kok rapi, bersih, tiba-tiba kita datang dengan Ka'bah itu berbeda. Maka penggambaran kita melihat foto dengan penggambaran kita melihat aslinya Ka'bah, nah itu berbeda, jauh berbeda. Seperti itulah Allah. Kita hanya mengenal Allah melalui logika kita, keberadaannya, wujudnya, dan kita hanya mengenal Allah melalui apa-apa yang diterangkan dalam firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan mengetahui seluruh sifat-sifatnya Allah terbuka semuanya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi apa namanya bagaimana tadi Ustaz menjelaskan bahwa eh, Rasulullah tidak bisa meningkatkan memindahkan tingkatan surga bagi Hmm. umatnya, ya. Tapi kita baca di dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah menjaga atau membela umatnya agar tidak terjerumus kepada eh, api neraka. Dan bagaimana pula pengertian mengenai Allah akan mengeluarkan hambanya dari neraka bila dia ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, jadi sehingga masuk neraka dan kemudian Allah itu akan mengambil lagi hamba itu apabila di dalam hatinya ada iman. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, pertama, Rasulullah SAW tidak memiliki hak untuk memindahkan hambanya dari surga lain ke surga yang lain. Nah, ini masalah keimanan ya. Maksudnya masalah sam'iyat, hari yang belum
terjadi. Ini saya mengutip saja dari Syekh Mutawalli. Kalaupun ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW bisa menyelamatkan orang-orang yang dari neraka, tetapi seseorang beriman kepada Allah itu tergantung daripada amal yang dilakukan. Itu pertama. Jadi amal kita yang menjadi senjata kita di hadapan Allah. Jadi orang yang ada di tingkatan paling tinggi yaitu surga Firdaus, pastinya para sahabat, pastinya para tabi'in, pastinya para tabi'in. Makanya guru kami itu ketika ditanya, bagaimana kalau kamu nanti ketika bertemu dengan Rasulullah? Dr. Ali Jum'ah itu, Syekh Maulana Syekh Ali Jum'ah mengatakan, kalau saya bertemu dengan Rasulullah SAW mungkin saya sembunyi. Kenapa? Eh, karena saya masih belum berhak untuk bersama dengan Nabi. Kenapa? Seandainya saya berhak dengan bertemu dengan Nabi, Allah ciptakan saya di zaman Nabi, bisa bersama dengan Nabi. Maka ketingkatan mungkin surga Firdaus itu adalah surga yang dimana Rasulullah SAW ada di dalamnya bersama dengan orang-orang yang cinta kepadanya, yang bersama dengan para sahabat-sahabat Nabi SAW, yang dimana imannya tidak seperti iman kita sekarang. Kalau mungkin kita di surga-surga paling bawah, makanya para ulama kita mengatakan perlunya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi daril firdausi ya rujwana. Ya Allah minta rahmatmu bagaimana supaya kami ini dikumpulkan bersama Nabi di surga Firdaus. Nah, ini kembali kepada hak prioritas Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan masing-masing. Tapi pada dasarnya kita semua masuk surga sekalipun berbeda daripada tingkatannya. Sebab apa? Mungkin keimanan kita dengan keimanan para sahabat itu sangat berbeda dan jauh berbeda. Saya kira seperti itu. Pertanyaan kedua apa lagi tadi, Pak? Saya lupa. Pertanyaan kedua itu adalah bagaimana kita apa penjelasan atau pengertian mengenai Allah. Oh tadi udah ya, Allah sudah Nah, mengambil hambanya apabila ada iman di hatinya kan. Yang kedua itu adalah Rasulullah itu membela atau menjaga umatnya supaya tidak terjerumus. Jadi di waktu masa perhitungan. jadi begini, apakah semua umat muslim itu akan masuk surga? Ini pertanyaan yang sebenarnya belum bisa kita jawabkan secara pasti. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita harus positive thinking. Itu guru kami itu selalu mengajarkan Allah Maha baik, Allah bisa menghadiahkan kita surga. Sekalipun kita mungkin bisa masuk neraka. Para ulama mengatakan juga, kalaupun kita masuk neraka, nerakanya orang beriman dengan nerakanya orang kafir itu berbeda. Nerakanya orang beriman hanya sekedar pencucian, pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan selama di dunia. Kalau nerakanya orang kafir itu lebih parah. Itu digambarkan dalam Al-Quran itu kan apa namanya menyala-menyala, narun hamiyah, apa namanya panasnya itu satu kali masuk disiksa kembali oleh orang-orang para penjaga neraka. Saya kira seperti itu. Jadi neraka orang beriman dan neraka apa namanya orang kafir itu berbeda. Mungkin hanya sekitar pencucian buat para manusia yang beriman yang kemudian nanti dikembalikan ke dalam surga. Tapi pada dasarnya saya mau tekankan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hendaknya kita berpositif, pemikiran kita husnudzon terhadap apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Dengan apa? Itu insya Allah kita semua masuk surga. Insya Allah kita masuk surga semua. Amin. Jadi kalau orang kafir, Assalamualaikum, boleh bertanya Ustadz? ya silakan Mbak Nida. Ya, begini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keadaan yang sudah akhir zaman ini, saya sebagai orang tua miris dengan anak-anak muda zaman sekarang. Karena sangat sedikit sekali anak-anak yang akidah tauhidnya tinggi. Anak sekarang banyak mengeluh dan sudah berani mendoktrin Allah. Maksudnya begini, Aina Allah, di mana Allah? Saya ke dalam keadaan begini, mana Allah? Saya sudah kecewa sama Allah. Astagfirullah, kamu itu sudah mau murtad kalau begitu. Tidak percaya lagi sama, ibu ngomong sesat, nggak boleh kayak gitu. Nah, kamu tadi gitu. Jadi seperti itu, contoh saja Ustaz. Ini banyak sekali saya mendengar anak muda ini sudah apatis gitu. Tetapi kadang-kadang juga sholat, kadang-kadang juga enggak. Kadang-kadang zikir, kadang-kadang membuka Quran. Tapi kekecewaan kepada Allah
tetap ada itu. Bagaimana ya Ustadz ya? Afwan, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, kami itu dulu di mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar itu membahas juga tentang bagaimana pemikiran anak muda zaman sekarang di Indonesia. Kita mengambil kesimpulan pada satu kesimpulan bahwa menyebarnya di media sosial itu adalah harokat siriyah, harokat ilhadi, adalah gerakan tidak percaya lagi Tuhan. Penyebab dan ini disampaikan langsung sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab kekafiran itu karena adanya kemiskinan. Jadi adanya kemiskinan yang mungkin di apa namanya dibuat-buat oleh siapapun itu, adanya tidak sebanding kekayaan dan semacamnya, ini yang membuat kita tidak lagi, kadang iman kita berkurang, mungkin adanya seperti itu, atau adanya bencana yang kemudian terus-menerus datang kepada kita. Ya tergantung apakah kita bisa bertahan dengan bencana tersebut, apakah kita masih bisa bertahan dengan mungkin kekurangan ekonomi kita. Jadi kadang tuh memang kemiskinan itu membuat kita kekafiran, dekat kepada kekufuran kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu faktor juga. Jadi di zaman sekarang itu media sosial menyebar juga terhadap masalah saya nggak percaya Tuhan dan semacamnya. Eh, kita pastinya pemuda-pemuda yang mungkin mahasiswa di Al-Azhar itu kita berusaha sekali untuk mencari solusinya tentang bagaimana meyakinkan kembali anak-anak muda tentang keberadaan Tuhan. Pada dasarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Bapak Ibu ngaji ilmu kalam atau ilmu akidah, ilmu rasional, keberadaan Allah itu ada, tetapi esensinya, hakikatnya tidak ada yang tahu. Itu pertama. Keberadaannya Allah bagaimana cara kita membuktikan secara logika, secara nalar. Nah, ini Bapak Ibu silahkan mungkin saya kasih satu ustadz, dia guru saya juga, beliau ulama akidah filsafat, alumni Al-Azhar, di situ bisa membantah semua tentang ateisme, namanya Ustadz Nuruddin. Sekarang doktor beliau di Al-Azhar sana. Beliau ada di YouTube, Bapak Ibu bisa lihat tentang ateisme, tentang takdir. Tapi saya cuma sedikit mau mengutip. Kalau Bapak Ibu nanti mau melanjutkan nonton itu, silahkan. Keberadaan Tuhan itu telah dibuktikan oleh ulama-ulama filsafat. Saya itu baca karena apa namanya pendapat-pendapatnya Aristoteles. Aristoteles itu meyakini itu ada Tuhan, tapi bentuknya bagaimana ini tidak ada yang tahu. Makanya kita yang umat-umat Islam ini kita mempercayai Tuhan, tetapi kita nggak tahu siapa itu Tuhan. Tiba-tiba datang risalah Nabi Muhammad SAW mengatakan wahwa Allah, dialah Allah. Dan di bukti keberadaan Tuhan adalah hukum kasualitas atau hukum sebab akibat. Nah, ini keberadaan Tuhan itu adalah bukti sebab akibat. Kalaulah alam ini berubah-berubah. Al-alam mutaghayyir. Ini kalau kita belajar mantik Bapak Ibu. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Segala alam semesta itu berubah-berubah. Kita berubah-berubah, akan fana. Maka segala yang berubah-berubah itu adalah bermakna hadis, sesuatu yang baru. Allah ciptakan itu. Ada yang terbarukan. Wa kullu hadis la budda lahu min muhdis. Segala sesuatu yang terbarukan ada yang memperbaharui hal tersebut. Siapa? Nah, ini logika mengangkat hal tersebut. Tetapi jawabannya siapa yang memperbaharui? Siapa yang mengadakan sesuatu yang baru itu? Kita kembali kepada risalah Nabi Muhammad. Wahwallah. Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pakai ilmu mantik ya, ilmu logika. Apa namanya? Di situ tuh saya mengaji ilmu logika. Tanaqudu khulful qadiyataini fi kaifi wa sidqin wahidin amruku fi. Nah, itu kan wa nisbatul alfadhil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani dan lain-lain. Untuk membuat sebuah definisi untuk bagaimana mengkontradiktifkan satu dengan yang lain. Tetapi pada dasarnya hanya untuk mencari kebenaran Tuhan itu ada atau tidak. Ya sekarang tantangannya adalah saya sendiri. Harusnya saya yang bergerak atau teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa yang belajar agama bergerak untuk menjelaskan terhadap kita bermain logika dulu. Makanya kenapa saya kadang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ceramah itu kadang menggunakan logika. Karena pertama saya anak muda, yang kedua audiens itu lebih masuk terhadap hal-hal yang seperti itu dibanding tentang mungkin Al-Quran hadis juga masuk, cuman
untuk menyelaraskan antara Al-Quran dan hadis perlu ada logika karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tatafakkarun. Gunakan akalmu. Kita tuh nggak taklid buta, kita semua ada dalilnya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu menjadi tugas kami sebagai mahasiswa yang belajar agama. Pada dasarnya kita bilang Allah itu ada, hakikatnya kita nggak tahu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Saya kira seperti itu. Satu ya tanya boleh ya Ustaz? Baik, Boleh Pak Boleh, Pak. boleh boleh. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nuri dari Medan. Saya mau nanya, kemarin saya ada dengar ceramah di pengajian kami bahwa kita ini nanti di surga, kalau kita udah berada di surga, kita bisa minta sama Allah untuk menyelamatkan teman kita yang di neraka. Kita minta gitu sama Allah. Berdoa, minta, ya Allah, ada temanku satu masih tertinggal di sana, ya Allah. Tolonglah ya Allah, berikanlah aku syafaat supaya aku bisa jemput dia, ya Allah. Gitu. Kita minta, katanya gitu. Itu gimana menurut Ustadz? Saya kembali kepada Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min abi. Semua lagi nanti tidak akan ada lagi yang pertolongan. Enggak ada lagi Masing-masing, ya. iya, masing-masing punya Kecuali yang urusan. 3 tadi ya Ustadz. Betul. Saya kira seperti itu. Berarti itu Kalaupun ada tambah-tambah riwayat itu ya. mungkin saya belum baca. Ini keterbatasan saya Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa Ustadz yang jelasin kayak gitu, boleh Ya. katanya. Saya belum tahu riwayatnya bagaimana. Iya, makasih Ustadz, itu aja. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini ada pertanyaan. Ucapan adalah doa. Jadi hati-hati ihfad lisanak. Jagalah lisanmu. Betul ya Ustaz ya, itu hadis. Kemudian ini misalnya seorang orang tua itu marah kepada anaknya. Nah, itu akan menjadi doa. Seperti yang kita pernah ketahui juga, itu imam masjid di Masjidil Haram itu apabila marah ibunya selalu mengucapkan, saya doakan kamu menjadi imam di Masjidil Haram. Nah itu yang terjadi kepada imam Masjidil Haram As-Sudais. Apakah itu betul atau tidak? Tapi kita ambil eh, baiknya saja. Kemudian Ustadz, doa apa yang dianjurkan agar kita mendapatkan eh, syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak? Dan apakah ada kaitannya ayat kursi dengan al-ikhlas dengan ayat lam yalid walam yulad? Pertama, masalah menjaga lisan. Di mana ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yaitu adalah kebanyakan masuk orang-orang itu masuk neraka itu karena lisannya. Itu pertama, ihfad lisan. Jaga lisan. Betul, doa, ucapan adalah doa. Di sini memang tidak ada riwayat yang mengatakan ucapan adalah doa. Tapi kenapa dikatakan ucapan adalah doa? Karena bisa jadi ada malaikat-malaikatnya Allah yang mungkin lagi pengen kepada Allah menulis hal tersebut kemudian ditakdirkan terjadi. Nah, inilah kenapa disebut apa namanya ucapan adalah doa. Terus kita sebagai orang tua bagaimana cara kita menghindari hal tersebut? Idza ghadiba ahadukum kata Nabi. Ketika kalian marah, itu hendaknya la falyaskut. Maka hendaknya diam. Kalau misalkan pun tidak bisa, hendaknya kata Nabi SAW itu duduk dalam keadaan lagi apa namanya marah. Baik. Atau para ulama juga menjawab masalah ini itu adalah ketika mengucapkan hal tersebut. Misalkan nggak sengaja mengucap. Ini namanya apa namanya? Zallatul lisan. Lisan tergelincir. Misalkan kita nggak sengaja nyebutin. Maka bagaimana cara kita menjaga hal tersebut? Ya dengan cara kita beristighfar kepada Allah. Kita bertawuz kepada Allah. Jadi ketika kita nggak sengaja marah kepada anak, maka kita mengucapkan astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu merupakan cara kita untuk supaya tidak terjadi terhadap apa yang kita ucapkan kepada orang tua, apa orang tua kepada anak. Saya kira seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya kira saya sudah bahas. Pertama adalah membaca solawat,
meneladani Nabi SAW. Bapak Ibu, idza dhaqat bik, ini Syekh Saleh Ja'fari mengatakan, idza dhaqat bikal ahwalu yauman fa'akthir fis salati ala Muhammad. Ketika lagi dalam keadaan galau, ketika lagi dalam keadaan gelisah, ada problema yang tidak bisa selesai, fa'akthir fis salati ala Muhammad. Perbanyak salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah baik itu di dunia dan di akhirat. Jadi perbanyak sholawat. Para ulama-ulama kita mengatakan minimal ya 100, minimal 1000 kalau tidak bisa. Jadi siapa yang mengingat Nabi Muhammad itu sudah dianggap juga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita bedakan keduanya karena dua zat ini itu merupakan ibaratnya adalah pintunya Allah Subhanahu wa taala yang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kebiasaannya, amalannya dan lain-lain. Misalkan kita seperti minum, makan dan lain-lain itu kan Nabi SAW ajarkan seperti itu. Nabi SAW rapih. Maka kita ajarkan seperti itu. Bapak Ibu, kalau Bapak sekarang pakai jubah, ini para ulama untuk mendapatkan nilai pahalanya, jangan sekedar pakai jubah. Kita itu sudah berniat ketika menggunakan jubah iktidaan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan kopiah penutup kepala iktidaan, kita niatnya ya Allah saya menggunakan penutup kepala ini itu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengamalkan seluruh apa yang diajarkan Allah, diajarkan Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan cara untuk mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sekira seperti itu. Ya, mengenai apakah ada kaitan dengan eh, apa ayat kursi dengan surat Al-Ikhlas yang di ayat lam yalid wa lam yulad. Ya, dari Al-Ikhlas dan ayat kursi sudah jelas menunjukkan bahwasanya Allah tidak seperti makhluk. Itu saja. Pertama, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak seperti makhluk. Makanya kesimpulannya adalah tidak boleh menyerupakan Allah itu seperti makhluk. Jadi ketika misalkan ada anak kita nanya di mana Allah, maka kita bilang kata di mana hanya khusus kepada makhluk, manusia, sesuatu yang bertempat, sesuatu yang memiliki butuh ruang dan waktu. Nah, itu kata di mana itu muncul. Allah tidak seperti itu. La yahtaju ila makan. Allah tidak butuh terhadap tempat. Nah, karena kalau kita menyerupakan Allah seperti makhluk, kita menyalahi pertama kandungan ayat kursi tadi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak mirip manusia, tidak ngantuk, tidak tidur. Atau Allah Subhanahu wa taala itu lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini ayat kursi ini kesimpulannya dan surah Al-Ikhlas menunjukkan keuluhiyaannya Allah, menunjukkan ketauhidannya Allah. Allah merupakan zat yang Maha Esa. Allah merupakan zat satu-satunya yang harus disembah karena tidak ada yang menyerupai satu zat dengan zat yang lain. Kalau agama yang lain mungkin mempercayai adanya Allah itu tajassud, menjasadkan kayak ibarat orang kesurupan, menjasadkan kepada jasad makhluk. Nah, itu sehingga meyakini makhluk itu Tuhan. Nah, kalau Islam itu karena kita akidah yang benar juga, sehingga kita tidak meyakini bahwa makhluk itu harus Tuhan begitu, tidak seperti itu. Ini misalkan kayak Trinitas yang dilakukan oleh sebagian agama lain. Nah, ini hal seperti ini tuh menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kalau sudah menyamakan Tuhan dengan makhluk, maka pasti ada kelemahannya. Allah tidak memiliki kelemahan. Saya kira seperti itu jawaban. Baik, terima kasih Ustaz. Dengan mengingat waktu sudah pukul 8 sesuai dengan apa namanya yang kita niatkan jam 6 sampai jam 8 ya Ustaz. Jadi di sini fadilah daripada membaca ayat kursi adalah yang barang siapa yang membaca ayat kursi didawamkan atau dilazimkan maka Allah berkenan merubah orang yang membacanya menjadi pribadi yang lebih baik dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, tapi dibaca dengan dirasakan di dalam hati dan dalam keadaannya. Kemudian ayat kursi bila dibaca sebelum tidur, maka Allah akan menjaga atas
gangguan-gangguan setan dalam tidurnya. Dan apabila kita hendak masuk rumah atau keluar rumah, itu akan memberikan keharmonisan di dalam rumah tangganya. Kemudian bila dibaca ayat kursi, bila dibaca eh, setelah sholat, maka akan menciptakan antara dia dengan surga itu adalah kematian. Jadi tidak transit lagi. Jadi untuk itu marilah dengan ilmu yang kita dapat hari ini, marilah kita mulai untuk mendawamkan atau melazimkan membaca suratul eh, ayat kursi untuk melindungi diri kita sendiri dan sebagai syafaat kita di akhirat kelak. Karena apa namanya? eh, Allah juga berfirman, Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah sudah memberikan apa yang diturunkan dan Allah pula yang akan menjaganya. Dan kita mengamalkan apa yang diperintah daripada Al-Quran. Insya Allah. Dan untuk itu sebagai penutup kami mengingatkan bahwa Sabtu depan tanggal 6 bulan 9 bulan September 2025 kajian kita bersama Ustadz Muhammad Akil Al-Falembani ya akan membahas mengenai surat Al-Fatihah. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur dan keringanan untuk menjadi atau untuk ikut dalam kajian Zoom yang diadakan oleh Notaris Muslim Indonesia dan mudah-mudahan kita dengan belajar di pagi hari mudah-mudahan menjadi bagian daripada hadis Nabi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi amalan dan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Ustaz mohon membaca doa penutup dan setelah itu Zoom kita tutup. Ya, Silakan. baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama, tapi sebelumnya saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada jemaah sekalian, Pak Heri, terus Bunda Irma yang ngasih saya tumpangan bisa tinggal di rumah beliau. Besoknya nanti saya ke Sukabumi lagi ngajar. Alhamdulillah, selama di Jakarta di sini terus. Kemudian mengucapkan juga dari Notaris Muslim Indonesia, Masya Allah, memberikan ruang saya untuk bisa mempraktekkan apa yang Al-Fakir dapatkan selama belajar agama ini. Mari kita tutup doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin waj'alna min ibadika as-salihin وجعلنا من حامل القرآن الكريم والعظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad Nabi Lummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.